Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami, Daya Negeri Wijaya, Denny Yuda Wahyudi, dan Siti Zainatul Umaroh akan mempresentasikan hasil dari kajian kami yang berjudul Nusa Ambon Silang Bahasa Kajian Sejarah Budaya. Seperti kita tahu bersama, Nusa Ambon atau Pulau Ambon merupakan salah satu rute dalam jalur rempah Nusantara. Dengan demikian, maka Nusa Ambon juga menjadi tujuan orang untuk mengadu nasib. Dengan berkumpulnya banyak orang di Pulau Ambon dan Kota Ambon secara spesifik, maka terjadi interaksi. Dalam interaksi inilah pada abad ke-15 hingga abad ke-17, Pulau Ambon serta orang-orang Ambon mulai menyerap bahasa Nusantara, dan bahasa yang menjadi bahasa Nusantara pada waktu abad ke-16 adalah bahasa Melayu. Di sini kemudian mereka mulai mengadopsi bahasa Melayu dan mengakomodasi dengan bahasa lokal setempat atau dikenal dengan bahasa tanah. Hingga saat ini bahasa yang ada di Pulau Ambon dikenal sebagai bahasa Ambon. Menariknya, bahasa-bahasa yang ada di Melayu yang tersebar luas, terutama di Ambon, memiliki perbedaan. Salah satu perbedaan yang mencolok dari bahasa Melayu lainnya, bahasa Ambon ternyata juga ditulis oleh orang-orang pada waktu itu. Salah satu orang yang menggunakan bahasa Ambon adalah Hikayat Tanah Itu yang ditulis oleh Imam Rijali. Kita dapat menelusuri lebih lanjut mengenai persebaran bahasa Melayu pada umumnya dan bahasa Melayu di Ambon pada khususnya ketika kita membaca buku dari James Collins, salah satu scholar yang mengaji tentang bahasa Melayu, terutama di Ambon. Dan menariknya, bahasa Ambon sendiri cukup unik karena mereka juga menyerap berbagai kosakata dari Eropa, salah satunya dari Portugis. Kita dapat melihat bahwa kosakata cadeira itu diambil dari bahasa Portugis, yakni cadeira yang berarti kursi. Kosakata tema ternyata juga diambil dari bahasa Portugis, yaitu cama. Demikian pula dengan kosakata arloji yang diambil juga dari bahasa Portugis, yaitu relógio yang berarti arloji dalam bahasa Indonesia. Kosakata logi ternyata juga diambil dari bahasa Portugis yang berarti toko. Kosakata kota juga diambil dari bahasa Portugis, yakni koda. Kosakata Ambon lainnya dan yang cukup populer yaitu gereja juga diambil dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Kosakata Ambon lainnya yaitu castella itu diambil dari kosakata Portugis yaitu castelo. Sepatu diambil dari sapatos. Paskah diambil dari Paskova. Altar diambil dari altar. Selain bahasa Portugis, bahasa Ambon juga menyerap kosakata Belanda, yakni Fok diambil dari Fok dalam bahasa Indonesia berarti garpu. Trap yang berarti anak tangga diambil dari trap. Kasbi atau singkong diambil dari kasave. Oto
berarti mobil diambil dari auto. Strat yang berarti jalan raya diambil dari kosakata strat. Diambil dari bank. Helm juga diambil dari helm. Katapel diambil dari katapult. Katedral diambil dari katedral. Dan terakhir, tari katredi yang populer juga diambil dari kosakata Belanda yaitu quadrille. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang berkembang di seantero Nusantara. Salah satu tempat yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu adalah Ambon, sehingga kemudian banyak orang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Dan bahasa Ambon sendiri kemudian selain mengakomodir dengan bahasa tanah atau bahasa lokal, mereka juga menyerap kosakata dari bahasa Portugis dan juga bahasa Belanda. Beberapa bibliografi yang penting untuk melukiskan paper ini adalah James Collins, yaitu The Ambon Malay and Theory of Realization, serta karya klasik dari Ibu Paramita Abdurrahman, yaitu Bunga Angin Portugis di Nusantara. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum, danke, terima kasih banyak.